Bukan tidak bisa dipanggil. Pemeriksaannya tidak boleh jalan. Kita sebagai warga Indonesia yang baik itu harus hadir ya. LM itu akan segera dipanggil, kemungkinan di tanggal 10. Polemik dugaan perselingkuhan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, yang menyeret tokoh nasional Ridwan Kamil, sampai kini penyelesaiannya masih berlarut-larut. Ya, bagaimana tidak, meski dua orang saksi, yakni Ayu Aulia dan Revalino, sudah 2 kali menjalani pemeriksaan, Lisa Mariana belum juga dilakukan pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Ayu Aulia, saksi kunci dalam kasus tersebut, mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun yang menarik, Ayu sempat sujud syukur di depan pintu Mabes Polri. Lantas, apakah sujud syukur yang dilakukan Ayu Aulia adalah sebuah tanda jika Lisa Mariana dalam waktu dekat akan segera diperiksa dan akan langsung ditetapkan menjadi tersangka? Seperti apa tanggapan Lisa Mariana? Taruh, ya apa yang dilihat? Apa yang melakukan tadi yuk? Kalau biasanya, kalau modelnya jalannya penyelidikan dan penyidikan yang sedemikian, apalagi ini soal ITA ya, ini cybercrime. Direktorat Cybercrime itu punya teknik khusus. Dia selalu menempatkan calon tersangka atau calon terdakwa itu di ujung pemeriksaan. Jadi dia pelan-pelan tuh, semua udah diperiksa keliling supaya ketika dia membantah atau dia mengatakan yang sebaliknya bahwa penyidik tuh, oh iya, tapi kalau kamu ngomong A, kok ini Z ya? Kamu ngomong C, kok ini F ya? Nah, selalu dia sudah punya counternya, jadi nggak perlu ada cocok lagi gitu. Ya, nggak perlu ada dikonfrontir, dia langsung oke, kalau memang pengakuan kamu sedemikian, berarti kamu jawabnya berbelit-belit, tidak kooperatif. Artinya hari ini bisa ditetapkan sebagai saksi dulu, diperiksa, kemudian hari itu juga ditangkap. Bisa hari itu juga Ya, tersangka dulu, habis itu ditangkap, posisi udah tersangka, terus saksi udah diperiksa semua, belum tersangka, ini udah mau tersangka, gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua, ya terus ya paling nggak lama lagi lah, sebelum bulan berakhir mungkin. Sebelum bulan. Tadi kata rekan saya, Mas Sunan Kalijaga, katanya lu tega banget lo katanya. Gue bilang yang nangkap kan polisi bukan kita, yang lapor Pak RK bukan kita. Iya, ngapain kita? Ya kita nggak tega kan. Sampai klien saya aja bilang, aku juga nggak tega juga. Ya ini kemarin makanya kan kita coba koordinasi lah supaya memang kalau emang ada waktunya biar dia minta maaf ya kasih lah. Aku sih tinggal nunggu surat panggilan aja, aku sudah siap kapanpun ya. Bersedia untuk ini kan ke Mabes kan? Iya, sangat bersedia. Lagi menunggu. Tiap hari dihujat netizen se-Indonesia juga. Ya nggak apa-apa, yang penting kita kan sudah berstatement itu kan kejujuran ya. Kejujuran, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan, gitu aja. LM itu akan segera dipanggil, kemungkinan di tanggal 10. Mereka mengejar waktu. Sebelum LM itu dipanggil, dihadapkan untuk diperiksa, maka hal ini kami sudah diperiksa untuk yang kedua kalinya dan kemungkinan segera akan dilakukan tes DNA, seperti itu. Tanggung jawab ya. Ya, pendidikan yang baik untuk anak, masa depan anakku. Karena memang kan dia ayah biologisnya. Gitu, tapi kan sebagai warga Indonesia yang baik, kita kan memang harus sesuai prosedur di Indonesia yang berlaku kan, seperti itu. Jadi untuk yang nggak berkepentingan gitu-gitu ya, mendingan nggak usah ikut-ikutan deh. Nah, kapan dipanggil itu nanti menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Tapi kemungkinan besar ya tidak terlalu lama lah. Kira-kira begitu.
Aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu, nggak mau ada yang lain-lain. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana itu, yang penting ya sesuai SOP yang ada gitu aja. Kasus dugaan perselingkuhan hingga mempunyai seorang anak yang diduga dilakukan Ridwan Kamil dengan Lisa pada tahun 2021 belum menemui titik temu. Entahlah siapa yang benar dalam kasus tersebut. Apa ucapan dan tudingan Lisa Mariana dapat dipegang jika Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkannya? Atau sebaliknya, Ridwan Kamil yang benar jika Lisa Mariana berbohong untuk mendapatkan keuntungan pribadi belaka? Atau mungkinkah Revelino yang belakangan muncul mengakui jika anak Lisa merupakan anak biologisnya? Semua itu akan terungkap saat ketiganya dites DNA yang kabarnya akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Kalau update terbaru, klien kami ini sudah diperiksa yang kedua kali. Terakhir kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman Mabes Polri, mereka sedikit memberikan bocoran bahwa proses ini sudah naik ke proses penyidikan, kan begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan persoalan ini kan akan mengerucut, kan begitu. Yang jelas Revelino ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya, statusnya sudah naik sidik, dan tentu proses ini akan muaranya kan tetap tes DNA. Kami sudah menyampaikan kemarin pada saat BAP bahwa kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan dengan teman-teman, apa artinya dengan prosedural apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Artinya kapan hal itu, dan kemarin kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Artinya Revelino, mungkin Pak RK, dan salah satu anak daripada LM itu sendiri. Aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu, nggak mau ada yang lain-lain. Kalaupun LM itu tidak bisa, kami sempat menanyakan juga kan bahwa kalau seumpamanya LM-nya tidak bersedia, kan kalau di media kan dia keluar-keluar bahwa LM bersedia untuk tes DNA. Kita nggak tahu nanti kemudian seperti apa kan? Apakah dia dengan senang hati ataupun dengan disiap, ataukah itu hanya ucapan di media saja? Pada saat nanti pembuktian ternyata dia berdalih bahwa pihak teman-teman Mabes Polri menyampaikan akan melakukan upaya paksa bila mana LM itu tidak mau dilakukan DNA terhadap anak. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana itu, yang penting ya sesuai SOP yang ada. Kita tidak bisa mengatakan salah atau benar karena itu proses penyidikan nantinya. Nah ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ya kami harapkan masalah di Bareskrim selesai. Kita tunggu saja karena kemarin mereka menyampaikan kapan gambaran kira-kira, kami sampaikan seperti itu kan, kapan bang kira-kira tes DNA itu akan dilakukan. Dalam waktu dekat ini bang katanya, kemungkinan paling cepat seminggu atau 2 minggu ini. Seminggu ini kapan kami kabarkan katanya. Dan tes DNA itu kemungkinan akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti itu. Klien kami kemarin pada saat di BAP artinya ada beberapa pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah mengenai apakah siap untuk bersumpah terhadap semua keterangan yang dituangkan di dalam BAP tersebut. Artinya klien kami secara tegas menyampaikan dia siap untuk dilakukan sumpah. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ini sedikit kayak bocorkan ya, penegasannya aja, bahwa apakah siap untuk dilakukan tes DNA. Klien kami juga menyampaikan dengan senang hati, bahkan itu yang ditunggu. Klien kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan. Gugatan Lisa di PN Bandung mengundang banyak pertanyaan. Apa yang digugat tapi tidak pasti, dan kabarnya sudah masuk. Sementara itu, Lisa bukan tanpa perlawanan. Salah satu upaya Lisa menjerat Ridwan Kamil ialah dengan melaporkannya secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang rencananya akan digelar perdana pada tanggal 19 Mei 2025 ini. Kini, di saat yang bersamaan, ada 2 proses hukum yang sedang berjalan sekaligus. Ridwan Kamil melaporkan Lisa di Mabes Reskrim Polri, sedangkan Lisa menggugatnya di PN Bandung. Lantas, bagaimana prosedur hukumnya?
Dan benarkah upaya Lisa melaporkan Ridwan Kamil ke PN Bandung adalah sebuah siasat agar yang bersangkutan dapat diminta untuk menikahi Lisa atas perbuatannya hingga mempunyai seorang anak yang wajib untuk diakui dan dinafkahi? Ya, kita mesti lihat dulu subjeknya. Lisa Mariana gugat Ridwan Kamil, itu gugatan apa? Lalu Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana, laporan pidana apa? Apabila adanya pemeriksaan pidana, harus diputuskan hal adanya suatu perdata atau suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu. Nah, itu Perma. Jadi di Perma nomor 1 tahun 1956 itu menyatakan apabila di dalam suatu perkara ada unsur keperdataannya, maka laporan pidana ditunda. Harus ditunda. Kalau perdatanya berjalan, polisi mengetahui ada gugatan perdata, maka laporan di kepolisian terkait pencemaran itu ditunda. Ditunda sampai menunggu Putusan di perdatanya yang digugat sama Lisa Mariana terkait keperdataan. Clear itu? Bukan tidak bisa dipanggil. Pemeriksaannya tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan. Yes, jangankan dipanggil, jalan aja nggak bisa. Gimana manggil? Jalan nggak bisa, gimana manggil? Ternyata udah naik sidik, Bang. Nah, naik sidik atau tidak itu kewenangan. Tetapi di Perma 1 jelas apabila ada gugatan keperdataan dan diduga adanya hubungan hukum antara keduanya, maka laporan pidana ditunda. Sekarang tergantung polisinya mau nabrak aturan hukum atau tidak. Kalau polisi nabrak aturan hukum, ada dampak, bisa dipropamkan. Gitu. Jadi masyarakat bisa menilai. Polisi bekerja profesional, nunggu dulu bekerjanya perdata di proses pengadilan, atau polisi mau nabrak. Kalau mau nabrak berarti polisi diduga ada pesanan. Jadi kalau polisi nabrak Mahkamah Agung, MA tadi Perma 156, ya berarti kena masalah. Diduga polisi ada sesuatu. Apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Ya, kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu-dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan. Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.